Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Oh ya Bu Yanti, apakah Ibu punya waktu sebentar? Saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Bu Yanti. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Ada kebetulan saya free hari ini, boleh Ibu tanyakan apa tentang tugasnya Ibu? Silakan. Oke Bu. Jadi pada kesempatan kali ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Apakah Ibu siap? Alhamdulillah siap Ibu Nis, dengan senang hati. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Ayo Bu, pertanyaan pertama, apa komunikasi dasar atau indikator yang Bu akan sajikan pada pembelajaran yang Ibu di kelas ini? Kan hari ini saya mengajar tentang modul pembelajaran tentang norma. Jadi indikator yang saya ambil hari ini yaitu mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya dan siswa memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan itu. Oke. Metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di KD ini? Dan apa alasan Ibu memilih metode ini? Kalau materi ini yang sesuai dengan norma, saya ambil metode diskusi dan tanya jawab. Karena kalau di alasan saya ambil itu karena murid bisa berpikir lebih kritis dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mereka sampaikan dan pengalaman-pengalaman mereka yang di lingkungan mereka itu. Bagus sekali ya Bu ya. Iya. Kalau alat dan bahan sumber belajar apakah yang sudah Ibu siapkan? Bisa Ibu jelaskan? Untuk sekarang saya mempersiapkan bahan ajar saya yaitu foto-foto para pahlawan, karena menurut saya foto-foto para pahlawan itu yang berkaitan dengan profil Pancasila dan sesuai dengan kaidah yang kita anut sekarang, dan melalui sumber ajar ini bisa mengenal tokoh-tokoh pahlawan dan memprioritaskan mereka bisa melihat sikap dan perilaku yang baik itu. Oke. Jadi bisa Ibu ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran itu? Iya, saya di sini ini mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian dari norma. Apa norma itu? Apa norma itu sebenarnya? Dan yang ketiga, mereka memberikan contoh-contoh norma yang ada di lingkungan sekitar, entah itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Wah, keren sekali ya Bu Yanti ya. Oke Bu Yanti, untuk melalui tahapan ini persiapan tertulis apa saja yang sudah Ibu buat? Sekarang ini saya membuat LKPD yang akan saya bagikan ke siswa untuk mereka isi untuk bahan materi yang saya ajarkan. Materi yang saya ajarkan ini untuk evaluasi. Seperti EPP dan LKPD. Iya, iya. Materi apa yang kira-kira dianggap sulit oleh siswa berdasarkan kebiasaan Ibu selama Ibu mengajar di kelas 4 ini? Jika ada, bisa Ibu sebutkan kira-kira apa yang alasannya siswa sampai menganggap materi itu sulit bagi mereka? Biasanya begini, kalau ada sebagian yang mereka sulit kadang dari penjelasan saya dengan materi-materi. Justru itu saya biasanya memberikan materi itu belajar sambil bermain dengan bahan ajar yang saya berikan. Misalnya seperti kalau di P5 biasanya saya
membawa alat peraga botol. Jadi mereka menuliskan apa manfaat dari botol itu, dan kita buat sama-sama kegunaan dari botol itu sehingga menjadi bahan apa, dari bahan yang tidak bisa digunakan menjadi bisa digunakan, begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Jadi, kemudian Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai harapan Ibu, yang sesuai dengan harapan Ibu? Kalau menurut saya lebih utamakan itu norma kesopanan. Karena norma kesopanan itu karena kita lakukan setiap hari, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah. Karena nilai-nilai itu yang kita anggap untuk memperbaiki karakter anak. Norma ya. Iya. Jadi kalau siswanya sopan, Iya. dia bisa menghargai gurunya, pasti dia bisa menerima pelajaran dengan Iya. baik. Betul sekali, Oke, Bu. Lanjut Bu, jadi yang terakhir ya, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran Ibu kali ini tentang norma ini? Tetap juga dengan norma kesopanan. Kesopanan dengan norma agama. Kalau baik agamanya, berarti baik juga perilakunya, dan baik juga kesopanannya, attitude-nya, cara berbicara, dan pembiasaan diri. Begitu Ibu. Jadi kalau intinya kalau sudah baik agamanya, baik tingkah lakunya, insya Allah akan mengikut juga kepada pembelajaran yang dikelas. Iya, betul sekali Ibu. Oke. Itulah norma yang saya ambilkan untuk pembelajaran saya setiap kali di kelas. Intinya karakternya. Oke, terima kasih banyak Bu. Oh iya Bu, kapan kira-kira Ibu punya waktu? Saya akan melakukan supervisi langsung di kelasnya Ibu ini. Jadi saya akan melihat caranya Ibu mengajar di kelas. Apakah Ibu punya waktu luang? Jadi kapan itu kira-kira Bu? Oh iya, kalau begitu saya lihat dulu ya. Kalau bisa tanggal saya free itu tanggal 15 bisa, atau tanggal tanggal 5 Oktober boleh. Boleh saya free itu bisa, saya di kelas, boleh Ibu datang ke kelas saya untuk supervisi. Oke Bu, berarti tanggal 5 Oktober ya Bu ya? Tanggal 5 Oktober boleh ke kelas supaya bisa Ibu lihat cara mengajar saya. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya. Jadi mohon maaf ini Bu kalau saya punya salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hatinya Ibu. Saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih banyak. Oke. Saya sudah didatangi oleh Ibu. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mari Bu. Maaf ini ganggu. Iya Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan melakukan karena jadi saya hari ini. Nanti saya di sana ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Tadi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Iya. Kenapa Azza? Kenapa murung-murung Azza? Tidak kenapa? Ada masalah di rumah? Tidak ada? Tidak ada masalah apa-apa? Hari ini siap belajar? Siap? Iya. Sebelum kita belajar, kita SBT dulu supaya semangat, supaya muka-mukanya kita itu berseri-seri. Mau SBT? Mau. Ya, SBT untuk berdoa, ya? SBT untuk berdoa. Sudah tahu? SBT untuk berdoa? Sudah tahu? Tangan ke atas. Iya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai
berdoa. Sekarang kita sedikit untuk mulai belajar. Karena hari ini kita belajar tentang norma-norma yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Paling kalian sudah tahu itu yang norma itu yang bagaimana, ya? Sudah pernah dengar norma? Bukan nama orang ya. Tapi kita explicating dulu. Kita explicating dulu ya. Ibu, karena ini ibu pakai fokus, lihat ada explicatingnya. Berdiri nanti ya, berdiri ya. Ibu mulai ini ya, explicatingnya. Ya, berdiri ya. Di tempatnya saja. Ya. Nanti begitu ya. Ya, 1, 2, 3. Putar-putar. Tangan diputar-putar. Berbahu. Tangan diputar-putar. Dengan lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Iya. Iya, oke. Semangat? Semangat? Bagaimana perasaannya? Perasaannya bagaimana? Senang? Olahraga? Olahraga tangan. Jadi perasaannya senang ya? Sudah tadi kita explicating. Pertama untuk baca doa, sekarang explicating untuk kita smile. Belum. Oke. Sekarang karena kita mulai pembelajaran tentang norma. Siapa yang tahu itu norma itu yang bagaimana? Coba. Kita belajar tentang bentuk norma. Tujuannya kita itu mempraktekkan. Kita belajar tentang norma. Jadi itu tujuannya. Jadi di sini ibu nanti selesai kita belajar tentang materi norma itu, nanti ibu kasih berdiskusi. Nanti ibu akan bagi kelompoknya satu-satu. 1, 2, 3, 4. Siapa yang tahu nama apa itu norma? Norma itu yang kita lakukan hari-hari. Norma itu sama dengan aturan. Di sekolah ada aturan tidak? Aturan apa? Tata tertib sekolah. Coba lihat video ini tentang norma. Jadi itu norma adalah apa tadi? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ya tadi sudah tahu apa yang dimaksud dengan norma? Norma itu apa? Norma merupakan aturan yang harus dipatuhi. Aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi kita ini diatur oleh norma yang berlaku berdasarkan Pancasila. Nah, norma itu ada 4. Pertama norma. Tadi pertama apa? Coba. Tadi sudah dilihat videonya. Pertama norma agama. Iya, norma agama. Yang kedua
yang berlaku di dalam masyarakat dan bangsa dan negara kita yang berkaitan dengan Pancasila. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi setelah kita melewati satu proses dari kemarin observasi di kelas, sekarang alhamdulillah kebetulan saya ini langsung boleh Ibu bisa digunakan. Terima kasih banyak Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Yanti terkait dengan kegiatan kemarin kita waktu observasi di kelas. Jadi pertanyaan pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala mengajar di kelas yang baru saja kita lalui kemarin? Terima kasih Bu ya. Kemarin itu saya sangat berterima kasih juga sama Ibu Nis karena sudah melihat saya, cara mengajar saya bagaimana. Tinggal Ibu nanti yang itu. Cuman saya begini, yang kemarin itu hambatan-hambatan saya dalam proses pembelajaran itu ada kendalanya. Kendalanya itu mengkondisikan anak. Iya, mengkondisikan anak karena peserta didik itu masih kurang menerima dengan pemilihan kelompok yang saya pilih, yang saya lakukan. Padahal semua itu pertimbangan yang sudah lakukan dan pemilihan kelompok tersebut. Jadi mereka belum mau. Ada yang saya mau Bu, saya mau di sini. Masih pemilihan begitu kira-kira Bu. Jadi saya belum, kendalanya di situ Bu. Jadi apa itu dengan pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin? Yang menurut Ibu saya belum puas. Saya belum puas karena itu sudah kendalanya pertama kali itu kan pembelian kelompoknya yang masih mereka masih memilah-milah. Dan menurut saya itu setiap dulu karena kedepannya kita menginginkan hal-hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi saya pribadi menilai puas itu misalnya pada pertemuan hari ini anak bisa menyerap, misalnya menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Jadi apa yang saya ulas kepada mereka bisa mereka terima dengan baik dan mereka merasa senang. Apa yang sudah saya ajarkan akan mereka refleksi kembali. Itu yang saya harapkan. Ya, oke. Jadi menurut Ibu apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas ini? Proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya menunjukkan video pembelajaran. Ternyata di sanalah minat untuk belajar anak. Iya, karena saya pertontonkan video mereka ada semangat untuk melihat karena mungkin kemarin-kemarin saya belum memberikan video, memberikan media begitu. Tapi pada saat kemarin saya mempertemukan video, pembelajaran itu anak lebih termotivasi mengikuti pelajaran yang saya berikan kemarin itu Bu. Salah satu. Iya Bu, ya termotivasi anak-anak. Pakai di kelas juga sebagai anak-anak itu termotivasi dengan video. Jadi itu salah satu media yang sangat menarik, membantu ya betul. Iya, karena barusan pertama itu juga Bu di kelas 4 pakai infocus karena jauh antara kantor dengan Solokan. Jadi memang betul-betul mereka excited. Mereka menerima pembelajaran dengan menonton video itu. Selama ini kan mereka selalu menonton di kelas. Begitu kira-kira. Dan pada akhirnya kemarin itu melalui pembelajaran itu mereka tahu ternyata mereka sama seperti melihat televisi.
Begitu kira-kira. Nonton kartun. Jadi apa yang akan ibu rubah untuk kalau kita pertemuan selanjutnya, kira-kira apa yang akan ibu rubah dari proses pembelajaran yang kemarin? Ya, saya mempersiapkan pembelajaran saya, materi pembelajaran yang menarik lagi, supaya anak-anak termotivasi apa yang sudah saya berikan, supaya mereka bisa menerima dan menyerap apa yang saya berikan itu kira-kira ya, apa persiapan saya untuk selanjutnya. PR juga bagi ibu kedepannya lagi supaya proses pembelajaran kelas ini lebih kita sesuai dengan pembelajaran diferensial. Iya, betul sekali, dengan bakat dan keinginan. Iya, memang sudah asik untuk kalau kita belajar, kalau kita jalani, kalau kita pelajari, kita baca ternyata asik untuk memberikan materi, untuk memberikan pelajaran kepada anak itu sangat asik sekali. Kalau kita mencari materi yang bagus dan menarik buat anak itu, kita pasti insya Allah kedepannya saya akan bisa untuk merubah pembelajaran yang lebih menarik lagi. PR saya itu jadi perjalanannya ibu kedepannya ini. Dalam video saya itu akan memperbaiki metode saya, memperbaiki materi, saya mencari ide-ide yang bisa diterima anak-anak yang suka mudah, bahasa-bahasa ringan untuk bisa mereka pahami gitu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih Ibu. Insya Allah apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik ke depan, menjadi pembelajaran Islam yang lebih asik, lebih menyenangkan, lebih aktif dalam pelajaran, bukan hanya guru yang betul sekali yang aktif, tapi bagaimana caranya kita supaya siswa ini lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Oke Bu, terima kasih sekian. Iya, terima kasih Bu atas share-nya ke saya. Terima kasih banyak juga, saya sudah menambah ilmu bagi saya, pembenaran kata saya juga sangat menambah buat saya untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu, sudah mendampingi saya melakukan kegiatan pasca observasi.